Kita bersyukur dapat memulakan hari ini dengan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Salam kasih saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Tema renungan pada hari ini adalah lebih dari mujizat. Lebih dari mujizat. Yang diambil daripada Yohanes 6 ayat 25 hingga 36. Yohanes 6 ayat 25 hingga 36.
Yohanes 6 ayat 25. Ketika mereka bertemu dengan Yesus di seberang Tasik, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bilakah engkau sampai kemari?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencariku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, tetapi karena kamu telah dapat makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha mendapatkan makanan yang boleh basi, berusahalah mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Itulah makanan yang akan diberikan kepadamu oleh Anak Manusia, karena Allah Bapa telah memeteraikannya." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang mesti kami buat untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus berkata, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang diutusnya." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah tanda ajaib yang dapat kau tunjukkan supaya kami melihatnya lalu percaya kepadamu? Apakah yang dapat kau lakukan? Nenek moyang kami makan mana di gurun, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Dia memberikan roti dari surga untuk dimakan oleh mereka." Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukanlah Musa yang memberimu roti dari surga, tetapi Bapa-Ku yang memberimu roti sebenar dari surga. Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia." Kemudian mereka berkata, "Tuhan, berilah kami roti itu selalu." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Telah kukatakan kepadamu bahwa kamu telah melihatku, namun tidak percaya kepadaku." Saudara-saudari, petikan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang tujuan ataupun niat hati kita dalam mengikuti Yesus. Dan saya percaya Tuhan memanggil kita mengikutinya dengan setia, dengan tujuan yang murni. Yang pertama, periksa tujuan dan niat hati kita. Periksa tujuan dan niat hati kita. Ya, dalam ayat 25 mereka bertanya kepada Yesus, bilakah Yesus sampai ke seberang Tasik itu. Nah, ayat ini menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Mengapa? Karena orang ramai yang melihat Yesus melakukan mujizat, yaitu memberkati 5 roti dan 2 ikan, mereka terus mencari dan mau mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi. Nah, karena mereka tidak lupa dengan Yesus, walaupun telah melihat dan mengalami mujizat yang dilakukannya. Dan ini merupakan satu perkara ataupun hal yang baik, yang boleh kita contohi daripada orang-orang ramai dalam petikan pada hari ini. Yang mungkin dalam kehidupan kita ini, saudara-saudari, kita sering terlupa ketika kita telah mengalami mujizat ataupun berkat yang besar. Mungkin pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sanggup meluangkan masa yang lama untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk membaca Alkitab, dengan harapan Tuhan akan menolong kita dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita. Tetapi setelah semua masalah kita selesai, kita kembali seperti biasa. Doa kita mulai kurang, persekutuan kita dengan Tuhan mulai kurang, bacaan Alkitab kita mulai kurang, bahkan kita pun kurang ke gereja. Ya, mungkin kita boleh mencontohi orang-orang ramai yang mengikuti Yesus setelah mereka melihat dan mengalami mujizat yang Tuhan telah lakukan. Nah, saudara-saudari, sebaik-baiknya perbuatan mereka mencari dan mengikuti Yesus, tetapi mereka ada masalah yang besar. Dalam ayat 26 hingga 27, Yesus menegur, Yesus menegur dan menyatakan tujuan ataupun niat hati mereka yang sebenar dalam mengikuti Yesus. Yesus berkata bahwa mereka mengikutinya bukan karena melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukannya, tetapi karena mereka dapat makan sehingga kenyang.
Nah, di sini kita dapat melihat bahwa orang-orang ramai itu mengikuti Yesus untuk kepentingan jasmani dan bukan untuk kepentingan rohani. Mereka hanya mau memuaskan keinginan jasmani mereka, tetapi tidak mau memuaskan keperluan rohani mereka. Yesus menegur mereka mengejar hal-hal untuk mengejar hal-hal yang kekal, yaitu hidup yang kekal, bukan mengejar hal-hal yang sementara seperti makanan. Nah, tidak salah kalau mereka mau mengikuti Yesus kemana-mana, tetapi jika tujuan dan niat mereka tidak murni, tidak ada gunanya mereka mengikuti Yesus. Saudari-saudari, bagaimana pula dengan kita? Apakah yang kita cari, apakah yang kita kejar ketika kita mengikuti Yesus? Seringkali di saat kita datang kepada Tuhan, kita menganggap Tuhan seperti mesin ATM. Kita asyik minta dan minta dan minta. Kita minta Tuhan untuk memberkati kita, untuk memulih kita, untuk menolong kita. Kita minta banyak perkara daripada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menyadari dan tidak pernah bertanya, apakah yang Tuhan minta daripada kita. Nah, tidak salah saudara-saudari untuk kita minta kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita duduk, merenungkan dan berfikir apakah yang Tuhan mau dari kita? Apakah yang Tuhan mau kita lakukan? Dan begitu juga dalam kita melayani, ya. Apakah tujuan dan niat kita dalam kita melayani? Adakah sekadar untuk memenuhi masa lapang, atau adakah untuk menjadi popular ataupun melayani kerana terpaksa? Jadi pada hari ini Tuhan mau kita memeriksa sikap hati kita yang sebenar dalam mengikutinya. Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya, bukan hanya mengejar tanda-tanda mujizat ataupun berkat-berkat, ya. Tujuan dan niat hati kita penting karena ia akan menentukan sejauh mana kita mengikut Tuhan. Tujuan dan niat hati kita penting karena ia akan menentukan sejauh mana kita mengikut Tuhan. Kedua, diselamatkan kerana iman. Ya, diselamatkan kerana iman. Nah, setelah mendengar kata-kata Yesus, orang-orang ramai menanyakan kepada Yesus apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan. Dan Yesus menjawab, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Ya, kata kunci di sini adalah percaya. Nah, hal yang penting dikatakan dalam bahagian ini, khususnya dalam ayat 28 hingga 29, adalah tentang keselamatan. Nah, orang ramai itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan untuk diselamatkan? Yesus berkata, percayalah kepada Dia, yaitu yang diutus oleh Allah. Nah, jika kita perhatikan, mereka bertanya soalan ini karena mereka menganggap mereka dapat melakukan hal-hal yang membawa penyelamatan untuk diri mereka. Ya, tetapi mereka tidak sadar bahwa keselamatan kekal, hidup yang bermakna hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka menganggap bahwa mereka boleh melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada mereka adalah percaya. Ya. Nah, ini membuat saya berfikir, ya, mungkin ada di antara kita yang masih bergumul dengan keyakinan keselamatan kita. Mungkin ada di antara kita yang mencoba banyak cara untuk merasa diselamatkan. Ya, jadi persoalan yang saya ingin lontarkan kepada kita adalah, adakah kita meletakkan jaminan keselamatan kita pada Yesus atau pada perbuatan kita sendiri? Ya, adakah kita meletakkan jaminan dan keyakinan keselamatan kita pada Yesus atau pada perbuatan kita sendiri? Nah, banyak orang menyebut diri mereka Kristen, tetapi mereka tidak yakin dengan keselamatan mereka. Nah, mereka percaya, tetapi seterusnya mereka coba mengerjakan hal-hal yang boleh membuat mereka merasa selamat. Ya, mereka coba melakukan hal supaya mereka merasa, oh, saya selamat karena saya melakukan hal ini. Tapi kebenarannya saudara-saudari, kita semua sudah diselamatkan dengan kasih karunia melalui iman. Dan kita harus menghasilkan buah
yang sesuai dengan hidup yang sudah diselamatkan. Jadi pada hari ini dalam kita mengikuti Yesus, kita diingatkan bahwa kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia melalui iman pada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Ya, melalui iman pada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Mungkin dalam kita mula-mula menjalani kehidupan rohani, kita sungguh-sungguh meletakkan iman kita pada keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Tapi lama-kelamaan dalam perjalanan rohani kita mulai meletakkan iman itu pada perbuatan kita untuk kita merasa selamat. Sama seperti yang dilakukan oleh orang ramai yang sedang berbicara dengan Yesus pada ketika itu. Tapi kita diingatkan kita diselamatkan dengan kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan kita. Ketiga, setia mengikuti sekalipun tidak ada tanda ajaib dan mujizat. Setia mengikuti sekalipun tidak ada tanda ajaib ataupun mujizat. Ya. Dalam ayat 30 hingga 36 kita dapat melihat bahwa orang ramai meragukan Yesus. Ya. Dan oleh karena mereka meragukan Yesus, mereka meminta lagi tanda daripada Yesus supaya mereka dapat percaya. Dan mereka menggunakan kisah umat Israel di mana Allah memelihara mereka dengan memberi mana dari surga ketika mereka berada di padang gurun. Mereka juga memetik ayat kitab suci tentang Allah memberikan roti dari surga untuk dimakan oleh nenek moyang mereka. Dan di sini Yesus mengetahui pikiran dan hati mereka masih tertuju kepada hal-hal sementara seperti makanan. Dan mereka hanya mau memenuhi keinginan jasmani mereka, bukan keperluan rohani mereka. Lalu Yesus menjawab bahwa bukan Musa yang memberi mereka makan, tetapi Allah. Dan sekarang Allah telah memberikan roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri kepada mereka, yang dapat memberi mereka hidup yang kekal. Namun mereka masih belum memahami apa yang Yesus katakan, dan mereka juga tidak mau percaya. Nah, jadi kita dapat perhatikan, ya, orang-orang ramai ini telah melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka telah dikenyangkan, namun mereka masih ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka hanya ingin memenuhi keinginan jasmani mereka, bukan keperluan rohani mereka, yaitu untuk penyelamatan jiwa mereka. Jadi mereka minta tanda daripada Yesus supaya mereka percaya. Mereka sudah melihat tanda, mereka sudah mengalami mujizat, tetapi mereka masih ragu-ragu. Dan ini membuat saya berfikir dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Dapatkah kita masih percaya dan setia kepada Tuhan sekalipun Dia tidak memberikan tanda di saat kita mencarinya, mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kita? Dapatkah kita masih percaya dan setia kepada Tuhan sekalipun Dia tidak melakukan mujizat di saat kita meminta kepada-Nya? Dapatkah kita masih setia dan percaya bahwa Tuhan itu baik sekalipun keadaan hidup kita buruk? Dapatkah kita setia dan tetap percaya sekalipun tidak ada tanda-tanda ajaib, tidak ada mujizat yang Tuhan nyatakan? Pada hari ini Tuhan mau kita tetap percaya kepada-Nya, sekalipun Dia tidak memberikan tanda-tanda ajaib dan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita percaya kepada-Nya, karena Tuhan itu memang dapat dipercayai. Dia dapat dipercayai bukan karena Dia dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Tidak, Tuhan dapat dipercayai karena sifatnya memang dapat dipercayai. Jadi saudara-saudari, Yesus adalah lebih daripada tanda-tanda mujizat yang Dia lakukan. Dia memanggil kita untuk mengikutinya dengan setia. Dan mengikuti Yesus lebih dari sekadar memenuhi keinginan jasmani dan kehendak materialistik. Tetapi mengikuti Dia adalah untuk tujuan yang kekal, yaitu untuk mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Nah, di saat kita memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang benar, tujuan yang murni dalam mengikutinya,
kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengejar kehidupan kita. Jangan kejar tanda-tanda, mujizat, keajaiban, tapi belajar untuk mengikuti Yesus. Maka kita akan melihat secara semula jadi berkat dan keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang menegur kami tentang sikap hati kami dalam mengikuti Engkau. Banyak di antara kami, Tuhan, mungkin mulai dengan baik, tetapi lama-kelamaan dalam kami menjalani kehidupan kami, tujuan kami, niat hati kami dalam mengikuti Engkau sudah berubah, sehingga kami tidak mengikuti Engkau dengan tujuan yang murni, dan kami tidak juga menjadi setia dalam kehidupan kami. Jadi kami mohon Tuhan pada hari ini Engkau membaharui kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh-Mu agar kami memiliki tujuan dan niat yang tepat, yang benar dan sejati dalam mengikuti Engkau, yaitu untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.